dari mana ini? Dari Jakarta, Kang. Oh, dari Jakarta. Wah, lagi main ya ke Garut? Iya. Ini kalau saya perhatiin orang-orang pada pakai jaket kulit di sini banyak ya, Kang ya? Wah, iya, di sini kan terkenal sama sentra kulitnya di sini, ah. Oh, gitu ya. Ini saya juga pakai jaket kulit nih. Oh, ini kulit, Kang. Iya, ini Wah. kulit, jaket kulit. Hebat ya pakai kulit. Di sini mah kulit semua pada pakainya. Oh, gitu. Terkenal kan, Tapi terkenal warna banget. ngejreng gini kulitnya bisa emang ya? Wah, bisa itu dibuat. Justru Oh. sekarang tuh modelnya yang ngejreng-ngejreng, makanya saya ikutan jadi kayak model gitu, ah. Oh. Wah, kalau Sambil gitu. nyupir kuda kan biar gaya gitu. Wah, kalau gitu kan boleh antar saya ke tempat Akang bikin jaket, Kang? Oh, mau lihat? Iya, Kang. Oh, boleh, boleh. Kalian aja kita jalan, Kang. Boleh, ntar di depan ya. Ya. Wow, gak hanya bahan yang lembut, model jaket kulit made in Garut ini keren-keren juga, eh. Ada yang bisa dibantu, Mas? Ini bagus, tapi Iya. kekecilan. Yang ini keren, tapi kegedean. Kegedean. Nah, bingung jadinya nih mau yang mana nih. Ya, memang ready stocknya baru ada ini. Cuman kalau solusinya boleh diukur sesuai badan ukuran badan, supaya ingin terlihat lebih fit. Bisa diukur ataupun punya model lain di rumah, punya jaket kesayangan, modelnya bisa dibikin di sini. Oh, bisa Bisa. bikin model sendiri ya? Bisa. Bisa masan juga ya? Bisa. Wah, kalau By gitu email, by phone, ya. diukur dulu deh. Boleh. Ukurannya biar pas ya. Iya, boleh. Enggak. Wah, ini Bapak ngomong-ngomong udah lama Pak usaha jaket kulit Pak? Usaha jaket kulit saya sejak 1998. 98 Pak? Iya. Berarti pas lagi zamannya perekonomian turun Pak ya? Oh iya, Krisis Pak? orang lain pada ambruk perusahaan, Iya. saya alhamdulillah lahir. Oh, perusahaan Iya, Bapak lahir ya? Wah, betul. luar biasa nih. Berarti ketika krisis ada bencana, Bapak malah baru memulai usaha Pak, Betul, ya? iya, iya. Betul. Ini dari tahun 98, berarti otomatis sudah hampir 14 tahun ya Pak ya? Iya, kurang lebih sekitar itu. Itu gimana Pak peluang usaha dari jaket kulit sendiri Pak? Peluang usahanya untuk di jaket kulit itu saya sangat optimis karena pertama mungkin jaket kulit Garut sendiri punya historis dari kulit dombanya, domba Garut, kulitnya bagus, kualitasnya. Nah, sekarang semakin orang mengunjungi Garut, semakin mencari oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh unggulan Kabupaten Garut itu jaket kulit, Jaket barang-barang kulit Pak ya? Betul, Wah. iya. Kalau saya pintu seluk dari usaha ini boleh Pak? Oh boleh, ya tapi Mas harus tahu dulu proses awal karena karakter kulit itu ada beberapa jenis, ada sapi, ada domba, ada kambing. Kita nanti kebetulan saya mau ke pabrik, jadi bisa langsung melihat proses Wah. penyamakannya. Saya mulai dari kulit itu sebenarnya melihat dari potensi yang sangat luar biasa nih kondisi Betul. Garut ini. Mulai dari apa namanya kondisi bahan baku yang cukup Melimpah ya Pak ya? melimpah ya. Nah, ini salah satu Ini kulit Pak? kulit ya. Kulit nih. Nah ini salah satu bentuk kulit sapi ya, yang biasa kita gunakan untuk bahan-bahan jaket. Nah, kalau proses awalnya di mana Pak? Nah proses awalnya di sana. Di sana? Iya. Kita ke sana gimana Pak? Boleh. Ayo Pak. Ayo, Pak. Sebelum mengetahui seluk-beluk suatu usaha, memang ada baiknya mengetahui dari mana bahan baku itu berasal. Wah, kebetulan saya lagi hoki bertemu dengan pengusaha jaket yang gak pelit ilmu seperti Pak Yusuf. Kulit itu awalnya dari jagal-jagal itu kita kumpulin, terus diawetkan untuk proses penggaraman. Pakai garam biar awet ya Pak? Iya, proses penggaraman. Nah nanti setelah penggaraman masuk ke bak untuk ngerendam, netralisir kulit itu jangan sampai ada darah putihnya atau darah merahnya, garam-garamnya kekelupas. Nah nanti
dibuang lemak-lemaknya. Oh, Nah, setelah itu lemak- pakai bahan apa, Pak? Nah, itu masih netral, nggak pakai masih apa-apa netral. ya, masih netral. Setelah lemak-lemaknya terangkat, diserut lah gitu ya, baru masuk ke mesin belah ini. Oh, ini dibelah di sini, Pak? Dibelah, kulitnya, dibelah, Pak? dibelah, Ah, iya. Kalau kita tadi gimana, Pak? Boleh, silakan ya, ya. Pak, narik-narik, Pak. Iya, boleh mau coba? Nyobain boleh, Pak, ya? Silakan. Ya, ini tahu ya. Kita nyobain nih. Ini dalam satu hari bisa potong berapa banyak, kan? 1.000 lembar. Waduh. Berapa jam itu kira-kira? 6 jam ya, 1.000 lembar ya? Wah, lumayan cuy. Butuh tenaga yang kuat nih. Wah, tuh kulitnya gede banget nih. Jadi ini kalau saya perhatikan, Pak, ada dibagi dua, ada atas sama bawah, Pak, ya, kulitnya, Ya, Pak, ya? betul. Ini yang paling atas itu bagian yang bulunya, yang paling yang bawahnya dibikin untuk suede itu, yang kayak handuk. Atasnya buat jaket, atau tas, bawahnya buat untuk sepatu ya? kebutuhan sepatu, seperti itu. Sepatu kayak gini nih. Sepatu sport. Ini sepatu kulit Ya, sepatu asli. kulit. Ya. Kulit bagian atas ini selanjutnya ditimbang. Tujuannya untuk mengetahui berapa banyak takaran bahan kimia yang dibutuhkan. Molen, ya, itulah sebutan orang Garut terhadap roda raksasa ini. Di dalamnya terdapat proses pencelupan atau pemberian warna dasar kulit. Untuk mengurangi kandungan air, kulit yang sudah diberikan warna dasar langsung dipres di sini. Ada dua warna dasar yang digunakan pada proses pencelupan ini, hitam dan coklat. Nah, ini proses habis dari pencelupan. Oh, habis pencelupan Iya, dikeringkan ya, Pak, di sini, pencelupan Pak, ya? dikeringkan, betul. Pakai tenaga sinar matahari untuk pengeringan pencelupan. Nah, warna ini sendiri ini warna dasar untuk arahannya ke warna-warna nanti warna hitam, warna kopi, pakai gun spray untuk pewarnaan akhir. Jadi ini kan hanya proses pencelupan, Pak, ya? Betul, pencelupan. Jadi kalau disemprot warna lain masih bisa berarti? Bisa, ini untuk hitam, untuk kopi, ini hanya warna dasar aja. Nah, kalau musim hujan gimana, Pak? Nah, untuk proses pengeringan musim hujan, sekarang sudah ada teknologi yang bagus, itu pakai dry clean atau sistem open. Jadi walaupun cuacanya mendung atau hujan, itu tidak berpengaruh. Produksi masih tetap Tetap bisa jalan, berjalan, Pak, ya? tetap berjalan, Wah, ya. ini. Inilah tahap akhir dari proses penyamakan kulit. Kulit diwarnai. Wah, ini udah proses Ya. pengecatan sudah kering, Pak, ya? Betul, ini udah kering. Kalau dulu warna kulit itu identik dengan warna hitam, coklat. Nah, Gelap ya, Pak, ya? Ya, warna-warna gelap. Sesuai kebutuhan pasar. Kebutuhan berarti, ya? pasar, ya. Ini ngomong-ngomong, Bapak pernah ada pengalaman mungkin kenapa bisa menghadirkan warna-warna Ya. selain merah, selain Betul. hitam dan coklat, Pak? Saya pernah mengikuti Hong Kong Fashion Week. Itu ternyata saya membawa dari sini itu produk-produk yang warnanya klasik. Ternyata di sana itu nggak dilirik. Jadi begitu saya mencoba untuk membuat warna yang kontemporer, ternyata mereka sangat menyukai. Misalnya warna-warna yang merah, yang ngejreng lah gitu ya. Nah, ini kan kulitnya sudah siap untuk diolah nih, Pak? Ya, untuk Nah, masuk kalau misalnya untuk pengolahan. bikin jaket atau tas atau sepatu itu di mana, Pak? Ada di workshop saya. Nanti kita bisa lihat ke sana langsung. Wah, kalau kita ke sana langsung. Ya, di boleh mana, saya Pak? pandu ya. Boleh, Ayo, boleh. kita ke sana, ya, Pak. ya, baik. Kebutuhan bahan baku kulit disesuaikan dengan permintaan pasar. Ada kalanya
konsumen meminta corak tertentu pada bahan kulitnya. Kulit yang sudah siap diolah diukur panjang dan lebarnya menggunakan peralatan modern. Secara otomatis, luas dari setiap lembaran kulit ini bisa terdeteksi loh. Wah, ini kan kalau seperti kan warnanya sudah variasi nih, Pak. Ya. Nah, kalau lihat-lihat yang di etalase itu harga jaketnya itu berbeda-beda, Pak. Ya, variasi. Itu yang membedakan itu apa, Pak? Pertama mungkin dari kualitas kulit itu sendiri dan warna. Warna juga berpengaruh ke harga. Kayak ada pink, istilahnya kayas, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu. Jadi bervariasi warna berpengaruh ke harga. Nah, kalau kulit ini, Pak, kan bolong-bolong gini, Pak. Iya. Ini afkir apa gimana, Pak? Nah, ini kalau yang sudah bolong ini masuknya masuk ke afkir. Karena ya. tidak masuk ke pola baik badan depan atau badan belakang. Nah, kita alternatifnya masukin ke barang-barang yang kecil, misalkan topi, dompet, sarung tangan. Nah, ini alternatif seperti ini bisa dimanfaatkan. Nanti kita bisa lihat langsung ke produk ini. Kalau dari sana gimana? Boleh langsung lihat. Ini taruh sini aja, Pak. Iya. Untuk semakin merangkul konsumennya, Yusuf membangun workshop di belakang outletnya, sehingga para pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan produk kulit. Kunci dari usaha ini adalah bagian desain. Ya, setiap detail desain jaket diukur dan dipotong di sini. Nah, ini untuk membuat satu buah jaket membutuhkan berapa banyak kulit domba, Pak? Nah, untuk satu jaket itu kita biasanya pakai antara 3 sampai 4 lembar domba. Banyak juga, Pak, ya? Banyak juga, ya. Ini salah satu ekor domba. Ini ya. 1 lembar, ya. Kalau kulit sapi, Pak? Kalau kulit sapi 1 sampai 1,5 lembar, tergantung dari besarnya sapi itu sendiri. Nah, kan Bapak bergerak di bisnis fashion nih, Pak. Otomatis kan banyak perubahan-perubahan setiap bulan atau setiap tahun, Pak, ya. Ya. Nah, untuk ide sendiri Bapak dapat dari mana, Pak? Ide inspirasi dari tren model itu biasanya dari beberapa sumber. Pertama mungkin dari konsumen itu sendiri yang menginginkan tren model seperti ini, bawa contohnya atau bawa gambar. Nah, Kang Ira, kita dari beberapa inspirasi yang kita dapatkan ini salah satu produk inspirasi saya yang termasuk pelopor lah itu di Garut untuk fashion jaket ini. Oh, jadi ininya menggunakan kulit, Pak, Menggunakan kulit asli satu bahan dengan badan. Kalau yang ya? dulu Biasanya begini, Pak, ya? betul, Oh, yang dulu oke. masih menggunakan kaos kayak gini. Kalau ini strip atau karet elastis, tapi dari kulit. Pak Yusuf dibantu 10 orang penjahit handal. Mereka bekerja berdasarkan petunjuk yang diberikan Pak Yusuf. Contohnya seperti menjahit inovasi kulit stretch untuk kerah dan lengan jaket ini. Oh, jadi ini dijahit satu-satu, Pak, ya? Ya, satu-satu berdasarkan pengalaman yang sudah terbiasa, akhirnya dia tidak memerlukan lagi garis satu-satu. Jadi langsung aja Jadi melalui feeling. by feeling aja, Pak, Betul, ya? iya. Wah, ini hebat, nih. Hmm. Dalam menjalankan usaha, seorang pengusaha tidak diharuskan memiliki keahlian untuk mengerjakan proses produksi. Yang terpenting, inovatif, serta berkomunikasi dengan para ahli untuk mengaplikasikan ide menjadi kenyataan. Ini ngomong-ngomong, Bapak bisa jahit nggak, Pak? Saya kebetulan nggak bisa jahit, jadi ada pengusaha yang mulai dari hulu ke hilir itu dia menguasai, tapi saya sendiri memberikan keahlian kepada yang jahitnya, berbagi rezeki lah gitu. Yang jahit ke tukang jahit, yang tukang pola. Saya konsentrasi di bisnis. Menjahit jaket kulit relatif lebih sulit dibandingkan menjahit di atas kain biasa. Dalam satu harinya, setiap penjahit handal ini hanya bisa menghasilkan 1 buah jaket. Harga jaket Yusuf dibanderol dari 600.000 hingga 1,5 juta rupiah. Kalau misalkan ada pemesanan dalam partai besar nih, Pak, Betul. itu gimana, Pak? Karena kan Nah. kalau saya lihat cuma sedikit nih, Pak. Ya, saya untuk kekurangan SDM, saya memberdayakan masyarakat sekitar untuk mempekerjakan jaket kulit ini, karena masyarakat sekitar sangat mendukung terhadap perkembangan usaha jaket kulit saya. Namun mereka tetap dalam pengawasan saya, karena barang yang saya produksi itu mengutamakan kualitas.
Usaha rumahan kerajinan kulit tidak mengenal kata mubazir. Sebisa mungkin tak ada kulit yang terbuang. Sisa kulit biasanya dimanfaatkan untuk membuat kerajinan kulit seperti ini. Lucu-lucu ya. Sayangnya pemanfaatan limbah kulit ini kurang maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan banyaknya orderan yang masuk. Namun lautan limbah kulit ini masih bisa dijual. Harganya tergantung besar kecilnya limbah kulit, mulai dari Rp30.000 hingga Rp70.000 per kilonya. Nah, kalau kita ngomongin pemasaran nih, Pak, Ya. Produk Bapaknya dipasang kemana aja, Pak? Sementara ini lokal kita udah termasuk ya, misalkan ke beberapa provinsi, juga ada yang ekspor. Saya sendiri belum langsung ekspor ke negara tujuan melalui perantara. Eksportir ya, Pak? Iya, betul. Ya. Hingga awal tahun 2012 ini, jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai angka 0,18% dari jumlah penduduk. Sedikit sekali ya, padahal ada sejumlah produk berkualitas yang diakui di pasar internasional. Ini bisa menjadi cambuk penyemangat bagi calon wirausaha muda untuk segera memulai bisnis. Nah, suatu produk kan butuh inovasi nih, Pak. Ya. Kalau saya lihat produk Bapak tuh jaket, Ya, sabuk ya, Pak. Ya. Ada produk inovasi terbaru mungkin, Pak? Ada, nih salah satu produk inovasi terbaru untuk kebutuhan. Oh, ini dari kulit, Pak? Betul. Oh, ini juga sama kulit? Kulit. Ini Wah, untuk ini keren nih. satu paket untuk ada tempat tisunya, untuk aqua. Ini tempat untuk- kuehnya, Pak? Ya, camilan. Oh. Nah, selain dari produk-produk tadi, seperti yang didudukin Mas Yura sendiri nih, ini produk Dari inovasi kulit ya, Pak? saya, betul dari kulit. keren. Iya. Oh, ini yang bisa dilipat itu, Pak ya? Kursi Ya, lipat ya, Pak ya? betul. Yang Wah, bisa keren nih, dilipat. cuy. Tuh. Wah, Ini keren kulit nih. asli, ini bisa kuat. Pandai memanfaatkan bahan baku berbuah produk inovatif. Ya, lihat saja produk unik ini. Berawal dari pemanfaatan sisa bahan, alhasil menjadi suatu produk berdaya jual tinggi. Nah, Pak, usaha Bapak kan saat ini bisa dikatakan sukses nih, Pak ya? Iya. Nah, pasti kan seorang pengusaha mempunyai misi dan visi ke depan untuk bagaimana perusahaannya bisa berkembang dengan baik ya, Pak ya? Ya. Nah, kalau usaha Bapak sendiri gimana, Pak? Nah, kalau perusahaan saya itu kiatnya pertama mungkin ingin menguasai dulu pasar dalam negeri. Yang kedua, saya ingin ekspansi ekspor ke luar negeri ekspor. Karena di negara luar itu mempunyai 4 musim. Salah satunya musim dingin. Musim dingin itu sangat erat hubungannya dengan perlindungan tubuh. Jaket kulit. Jaket kulit sangat dibutuhkan untuk perlindungan penghangat tubuh. Jadi itu prospek ke depan untuk pasar luar negeri sangat potensi. Nah, untuk ke depan saya justru optimis bisa masuk pasar ekspor secara langsung. Dua tahun menjadi TKI di Jepang membuka mata Yusuf mengenai arti disiplin. Standar penyelesaian pesanan jaket dipatok antara 7 hingga 10 hari. Ia juga membuka cabang yang lebih kecil agar calon pembeli tak segan untuk mampir. Pak, kalau misalnya saya atau penonton ingin punya usaha seperti ini, gimana? Boleh. Caranya ada 2 alternatif. Yang pertama jual putus. Dalam artian mungkin kita jual barang yang ada ke pembeli. Kedua, sistemnya deposit kemitraan. Itu tinggal pilih barang yang diinginkan, itu deposit senilai barang yang diambil. Dan itu bisa retur. Wah, ini menarik nih. 13 tahun lalu, pria korban PHK ini merintis bisnis dengan modal awal 3 juta rupiah dari uang pesangonnya. Kini, berkat kerja kerasnya, ia bisa meraup omset 400 juta rupiah per bulan dari usaha jaket kulitnya. Saya ingin memberikan tips bagi calon para pengusaha. Mulailah dari sesuatu yang kecil dengan semangat dan harapan besar. Itulah yang saya alami sampai saat ini. Harus semangat.